Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tutorial penggunaan LMS sebagai siswa. Jadi silahkan kalian simak baik-baik videonya ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kalian buka aplikasi Google atau browser ataupun Mozilla, kemudian masukkan link LMS-nya yaitu lms.telkomschools.sch.id, kemudian klik enter. Nah, kemudian jika sudah login, silakan masukkan akun masing-masing siswa yang sudah dibagikan. Jadi, silakan login menggunakan akunnya masing-masing, kemudian klik masuk. Nah, setelah itu di sini ada kursus yang kita ikuti. Jadi nanti di sini akan muncul mata pelajaran, semua mata pelajaran yang akan dipelajari. Jadi misalnya di sini 8A Junior Programming Nurul Fajrin. Berarti di sini gurunya yaitu Ibu Nurul Fajrin dengan mata pelajaran Junior Programming. Setelah itu kalian akan muncul di sini ada pertemuan pertama. Nah, di pertemuan pertama ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada absensi, kemudian ada aturan proses belajar mengajar, kemudian ada materi, kemudian ada tugas, dan terakhir ada ulangan harian. Nah, nanti Ibu akan jelaskan satu-satu bagaimana cara mengisi bagian-bagian tersebut. Jadi yang pertama, kita akan absen terlebih dahulu untuk pertemuan 1. Caranya, kalian tinggal klik absensi pertemuan 1 seperti ini. Setelah itu, kalian di sini ada muncul tanggal dengan waktu. Tanggalnya misalnya tanggal 9 hari ini dan batas untuk mengabsennya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Nah, jadi lewat dari jam 2 siang itu kita sudah tidak bisa lagi untuk mengabsen untuk hari ini. Nah, setelah itu di sini ada klik di sini submit attendance, kalian tinggal klik. Nah, setelah itu di sini ada 4 pilihan, ada hadir, sakit, izin, dan alpa. Jadi kalian isi kehadiran kalian sesuai pembelajaran kita hari ini. Jadi misalnya kalau kalian mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, mari kita klik hadir. Tetapi kalau kalian sakit, klik sakit. Kemudian kalau kalian izin, klik izin, dan kalau alpa, klik alpa. Nah, nanti alpanya ini kalau akan terisi otomatis jika kalian tidak mengisi absen. Jadi kalau kalian mulai dari jam 8 pagi tadi sampai jam 12 siang nanti, kalau kalian tidak mengisi absen berarti dia akan otomatis alpat sendiri. Jadi misalnya kita klik hadir, lalu kita tinggal pilih simpan perubahan. Nah, di sini kalian bisa lihat statusnya berarti hadir karena hari ini kita pilih absensi hadir. Nah, setelah mengisi kehadiran, kita melangkah ke selanjutnya. Kita tinggal klik lagi pertemuan 1. Nah, di sini ada cara kalian untuk mengakses materi. Materi ada 2. Di situ yang pertama kita mengakses materi dengan cara mendownload materi tersebut, atau bisa juga kalian tinggal baca saja materinya di aplikasi ini atau aplikasi LMS. Kalau misalnya kalian ingin download materinya, di sini kalian tinggal klik ini, maka otomatis akan terdownload sendiri dan masuk di laptop atau komputer kalian. Tetapi ada juga materi yang bisa kalian baca langsung di aplikasi LMS ini. Seperti ini, di sini ada materi yang sudah tampil. Tanpa kalian download, kalian bisa baca materinya di dalam sini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2, ada materi yang bisa kita download, baru kita masukkan di laptop kalian, atau kalian tinggal baca saja tanpa mendownload materi tersebut. Oke. Selanjutnya kalau selesai penjelasan untuk materi, kita pindah ke tugas atau kuis. Nah, di sini ada tugas. Nah, di sini Ibu kasih judul tugas bahasa pemrograman untuk di pertemuan pertama. Jadi tugas ini kita klik langsung.
Nah, di sini ada tugasnya ini berisi kuis ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi misalnya di sini ada petunjuk ataupun soal yang sudah dibuat oleh guru. Jadi kalian tinggal melihat atau membaca petunjuk tersebut. Misalnya silahkan upload 3 jenis bahasa pemrograman yang kalian ketahui. Nah, di sini ada status pengumpulannya di mana kalian bisa lihat batas waktunya sampai hari apa dan tanggal berapa, kemudian jamnya sampai tanggal berapa, dan waktu tersisanya itu sisa berapa jam lagi, seperti ini. Oke, sebelum kita isi tugasnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk kita kembali lagi ke pertemuan 1. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ada ulangan harian. Nah, di sini pasti kalian bingung kenapa untuk ulangan harian ini Ibu atau kalian tidak bisa mengaksesnya. Kita tidak bisa mengklik bagian ulangan harian pertama. Nah, kenapa? Ada yang tahu? Nah, di sini anak-anakku bisa lihat, di sini ada kata terbatas. Nah, terbatas ini berarti kita tidak bisa ada sesuatu yang atau syarat yang mengharuskan kita untuk melunasi syarat tersebut, ataupun kita harus mengerjakan syarat tersebut sebelum kita masuk di ulangan harian pertama. Jadi misalnya di sini terbatas, tidak tersedia, kecuali the activity tugas bahasa pemrograman is marked complete. Artinya kita tidak boleh masuk di ulangan harian pertama kalau kita belum selesai mengerjakan tugas bahasa pemrograman yang sebelumnya. Berarti tugas yang ini. Karena kalau kita ingin mengikuti ulangan harian, berarti kita harus menuntaskan terlebih dahulu tugas-tugas atau kuis yang sebelumnya. Jadi sebelum kita masuk, kalian harus mengupload atau mengerjakan tugasnya terlebih dahulu. Itu adalah salah satu persyaratan untuk mengikuti ulangan harian pertama. Jadi di sini ada sedikit keunggulan dari aplikasi LMS ini. Jadi supaya kalian bisa mengakses ulangan hariannya, tinggal kalian upload atau kerjakan tugas bahasa pemrogramannya. Jadi tinggal kalian klik kembali tugas bahasa pemrograman. Nah, bagaimana cara mengupload tugas atau soal jawaban untuk tugas ini? Nah, di sini kalian tinggal scroll. Di sini ada klik ini, tambahkan pengajuan atau tugas atau laporan. Kalian tinggal klik. Setelah klik di sini, kalian akan disuruh memasukkan teks. Jadi misalnya di sini soalnya silahkan upload 3 jenis bahasa pemrograman yang kalian ketahui. Nah, di sini kalian tinggal mengetik 3 jenis bahasa pemrograman. Nah, kalau di sini kalian tinggal hanya bisa mengakses 2 bagian, yaitu teks dengan gambar. Nah, kalau misalnya jawabannya menggunakan gambar, kalian klik ini insert or edit image. Nah, nanti kalian tinggal masukkan gambar jawaban gambar yang benar. Tetapi di sini hanya bentuk teks, berarti tinggal kalian ketik saja. Jadi misalnya 3 jenis bahasa pemrograman yang kalian ketahui, misalnya ada Java, kemudian ada Ruby, dan ada C++. Nah, di sini sudah ada 3 jawaban, berarti sudah selesai. Tinggal kalian simpan perubahan. Seperti ini. Oke, kita tunggu. Nah, setelah itu berarti kita sudah menampilkan atau sudah menjawab soal atau tugas bahasa pemrograman. Di sini sudah tampil jawaban yang sudah kalian jawab. Selanjutnya kita mengecek apakah kita sudah bisa mengakses ulangan harian atau belum. Tinggal kalian klik lagi pertemuan pertama. Kemudian, nah, di sini sudah bisa kalian mengakses ulangan harian pertama karena kalian sudah mengumpulkan tugas sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau sudah bisa terbuka, kalian tinggal klik langsung ulangan harian pertama. Nah,
Di ulangan harian pertama ini di sini ada penjelasan sedikit tentang jam berapa dimulai ujiannya, kemudian jam berapa selesai atau batas ujiannya itu, dan diperlukan kata kunci untuk membuka kuis ini. Nah, diperlukan kata kunci berarti ada keyword atau kata kunci nanti yang akan diberikan di setiap guru sebelum kita memulai ulangan harian 1. Kemudian ada waktu pengerjaannya yaitu 1 jam. Metode penilaiannya itu yaitu nilai tertinggi. Nah, kalau sudah tiba waktunya, kalian tinggal langsung mencoba kuis sekarang. Tetapi kalian perlu lihat di sini ada jam atau pukul yang kalian bisa mengakses ulangan hariannya, itu mulai dari jam 9 sampai jam 2 siang. Jadi jam ini tergantung guru yang men-setting ulangan hariannya. Jadi kalau misalnya gurunya hanya memberikan waktu 1 jam, berarti mulai dari jam 9 sampai jam 10 batas pengumpulan atau pengerjaan soalnya. Oke, baik, langsung saja kita klik mencoba kuis sekarang. Nah, di sini ada kata kunci. Kata kunci ini yaitu kata kunci atau keyword yang akan diberikan oleh gurunya untuk bisa mengakses ulangan harian pertama. Jadi kalau tidak kalian tahu keywordnya, kalian tidak bisa mengakses ulangannya. Jadi nanti akan dibagikan atau akan diberitahukan keywordnya apa. Jadi di sini keywordnya itu Telkom. Kita ketik lalu pilih mulai usaha. Nah, di sini sudah muncul soal-soal ulangan hariannya. Nah, silakan kalian isi dulu, misalnya menyelesaikan suatu masalah secara sistematis atau baru disebut apa. Misalnya algoritma. Nah, di sini kalau kita sudah mengklik jawaban yang benar, jangan lupa kita harus pilih dulu halaman selanjutnya. Karena kalau kita belum pilih halaman selanjutnya, berarti itu kita tandanya belum selesai memilih jawaban untuk nomor 1. Jadi kalau sudah selesai atau sudah tersave jawabannya, ini ada tanda seperti ini, berarti nomor 1 ini sudah dijawab. Dan kita juga bisa melompat dari nomor 1 ke misalnya nomor 3, kemudian ke nomor 4. Jadi ini bisa kalian kerjakan sesuai apa yang kalian tahu terlebih dahulu. Jadi tidak harus berurut, tetapi di sini di sini bisa lompat ke nomor yang menurut kalian lebih gampang. Nah, kemudian di sini ada waktu, di sini ada tampilan waktu tersisanya kurang lebih dari 1 jam. Jadi batas untuk mengerjakan soal ini yaitu 1 jam. Nah, kemudian kita next ke nomor 2. Misalnya Ibu pilih ini. Nah, kemudian jangan lupa klik halaman selanjutnya untuk menyimpan jawaban tersebut. Nah, di sini berarti nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan atau sudah tersave jawabannya. Nah, di sini kemudian salah satu keunggulan dari aplikasi LMS ini, kalau misalnya kalian sementara mengerjakan ulangan atau ujian seperti ini, kemudian tiba-tiba jaringan kalian error atau terjadi masalah, ataupun tiba-tiba laptop atau komputer kalian mati, seperti ini. Misalnya seperti ini, berarti dia terclose otomatis. Berarti apakah jawaban kalian yang tadi ini bisa dilanjutkan atau belum? Nah, untuk aplikasi LMS ini bisa dilanjutkan tanpa menghapus jawaban sebelumnya. Berarti jawaban yang sebelumnya yang kiranya itu akan hilang, dia akan tersave kembali. Jadi misalnya kita login kembali di LMS-nya seperti ini. Lalu kita masukkan linknya terlebih dahulu ya, lms.telkomschool. Oke, kita login
sebagai siswa, masukkan akunnya lagi. Nah, setelah itu pilih kelasnya, kelas 8A, lalu kita buka lagi. Baik, jika sudah tampil kembali atau sudah login, di sini ada sudah kita buka kembali ulangan harian pertama. Di sini ada keadaan yang sedang berlangsung, berarti ini adalah ujian yang tadi kita kerjakan, tetapi karena tiba-tiba mati, maka kita tinggal klik lanjutkan upaya terakhir. Kemudian masukkan kembali kata kunci atau keywordnya. Lalu klik mulai usaha. Nah, di sini sudah tampil atau sudah kembali soal ulangan harian, di mana di sini untuk nomor 1 dan nomor 2 jawaban yang sudah kita jawab itu tidak akan hilang. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari aplikasi LMS ini, di mana kalau terjadi sesuatu atau tiba-tiba komputer atau laptop kita mati, otomatis kita tidak akan kembali lagi dari awal untuk mengerjakan soal. Jadi itu salah satu keunggulan dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 3. Tinggal kita klik di sini nomor 3 soalnya apa, lalu kita jawab. Misalnya ini, kemudian kita klik lagi halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk nomor 4 kita jawab lagi. Lalu kita pilih halaman selanjutnya. Dan kita next ke nomor 5 atau nomor yang terakhir. Lalu jika sudah selesai, kita tinggal klik finish attempt. Nah, di sini semua jawaban mulai dari nomor 1 sampai 5 sudah disimpan atau sudah selesai. Nah, oke, jika sudah selesai, kita kembali ke pertemuan 1. Berarti untuk pertemuan 1 mulai dari absensi sampai materi dan ulangan harian sudah kita kerjakan. Baik, mungkin itu saja tutorial penggunaan LMS sebagai siswa. Jika ada kendala atau kalian kurang paham, kalian bisa hubungi ibu, atau bisa juga ke Pak Juradin atau ke Pak Alam, atau boleh juga ke wali kelasnya. Jadi cukup sekian penjelasan Ibu mengenai tutorial penggunaan LMS. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam video ini. Semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.